Di sebuah bangunan kecil berukuran 4 kali 2 meter dengan lapisan dinding besi aluminium, seorang lelaki tua berusia 75 tahun, Supriyanto, mendirikan sebuah perpustakaan kecil untuk masyarakat yang diberi nama dengan Taman Baca Masyarakat Pustaka 42. Tepat di persimpangan jalan, taman baca tersebut berdiri dengan tembok abu dengan tambahan warna merah di bawahnya. Terlihat jelas tulisan besar yang bertuliskan Taman Baca Masyarakat 42 terpampang di bangunan tersebut. Lelaki yang sudah lanjut usia tersebut duduk untuk menunggu masyarakat yang ingin datang ke tempatnya untuk sekiranya membaca buku yang disediakannya. Membutuhkan waktu untuk membangun taman baca tersebut. Tempat yang sudah berdiri kokoh seperti saat ini, tentu banyak perjalanan yang sudah ia lewati. Pria pensiunan Pemda DKI tersebut sudah lama memiliki keinginan untuk membangun perpustakaan kecil seperti saat ini. Dengan hobi yang ia miliki, yaitu membaca buku, hingga akhirnya ia bisa mendirikan taman baca yang ada. Dalam sebulan, sekiranya ia membeli 1 buku, dan sampai akhirnya buku tersebut terkumpul banyak. Pada awalnya ia berikan ke anaknya, namun dengan bertambahnya usia, Supriyanto bingung ingin dikemanakan buku tersebut, yang pada akhirnya ia memiliki ide untuk mendirikan taman baca. Kalau saya itu memang dari muda itu senang membaca awalnya itu. Sering membeli buku, mulai sampai saya kerja, sampai saya pensiun pun, katakanlah setiap bulan 1 buku, 2 buku saya beli gitu. Tadinya gimana ya, itu untuk anak saya lah nanti gitu. Tapi setelah anak saya besar, kalau mereka udah baca, ini buku mau dikemanain gitu. Gitu kan. Ya akhirnya ya udah kalau bisa kita bikin taman bacaan. Supriyanto pertama kali membawa buku-bukunya untuk mendirikan taman baca di kampung halamannya, yaitu Purworejo. Dengan ditemani seorang istri, ia pulang pergi untuk mengelola taman baca yang ia buat. Tanpa kemampuan pustakawan, ia memberanikan dirinya karena keinginan yang gigih untuk berbagi ilmu. Namun karena jarak tempuh yang tidak dapat ditempuh hanya dengan selangkah 2 langkah, dari Depok menuju Purworejo, Supriyanto memutuskan untuk membuka taman baca, yaitu di Depok, tempat tinggalnya. Saya bawa ke kampung saya di daerah Purworejo, di desa sana. Tapi ya maksudnya untuk bisa membantu kita berbagi dengan masyarakat di desa di sana. Saya sama istri saya waktu itu berdua, ya dengan segala macam kebiasaan saya aja, walaupun bukan pustakawan, nggak ada keahlian khusus gitu, nggak ada, hanya karena senang aja. Tapi lama-lama capek juga kan, bolak-balik Purworejo, Depok gitu. Akhirnya saya kembali ke Depok itu tahun 2014, saya kembali ke sini. Supriyanto lalu bertemu dengan Baron dan Balar, seorang yang mempunyai taman baca terlebih dahulu. Hanya dengan menggelar taman baca tersebut di sebuah taman Depok, yaitu Lembah Gurame. Pada awalnya, Supriyanto hanya ingin mendonasikan buku-bukunya. Namun karena buku yang didonasikan sangatlah banyak, yaitu sekitar 50 buku, Supriyanto akhirnya ditawarkan untuk membuka bazar juga di tempatnya tersebut. Kegiatan tersebut berjalan sekiranya mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan seadanya di halaman terbuka. Lalu mereka mencari orang yang memiliki keinginan hal yang sama, yaitu dalam mendirikan taman baca. Sampai akhirnya dibentuklah sebuah forum, yaitu Forum Taman Baca Masyarakat, tepatnya pada tahun 2017. Saya ketemu teman-teman di Lembah Gurame sana itu. Di Lembah Gurame, teman-teman saya melihat ada 2 orang teman saya yang sampai sekarang jadi ya katakanlah pembimbing saya, Pak Baron sama dan Mas Balar.
itu beliau-beliau tuh berdua buka taman baca, malah digelar di rumput gitu. Oh, di lembaga gurame sini, Pak? Tidak, di lembaga gurame Brebes itu. Untuk saya waktu itu berniat, saya mau bagi ini donasi buku. Saya bilang sama ibu istrinya Pak Baron itu, Bu, kalau saya donasi buku bisa? Boleh katanya. Tapi Bapak mau donasi berapa? Ya kurang lebih 50 buku, saya bilang gitu, karena saya banyak. Wah, kalau banyak gitu Bapak nggak usah kasih saya. Bagaimana kalau kita buka bareng di sini? Akhirnya ya saya ikut anjuran beliau tuh, buka lapak di Taman Lembah Gurame itu dengan seadanya lah gitu. Lama sampai 2017 sampai 15 gitu, kita semua berpikir sebenarnya yang begini ini bukan cuma kita aja, ada orang lain barangkali di Depok ini. Cuma kita nggak tahu siapa di mana mereka gitu. Akhirnya tuh ya kita berusaha lah mencari teman-teman, istilahnya gitu. Teman-teman akhirnya ketemu sampai akhirnya pada tahun 2017 kita bikin forum Taman Bacaan Masyarakat Depok. Itu tahun 2017. Nah, itu sampai terbentuk pengurus yang sudah tahun 2022 kemarin sudah habis masa jabatan, tinggal pengurus yang baru. Lalu pada tahun 2020, wabah COVID menyerang Indonesia dan berdampak dengan kegiatan yang ada, yaitu kegiatan taman baca yang ia dirikannya, sehingga menyebabkan Taman Lembah Gurame terpaksa ditutup oleh pemerintah. Dengan berat hati, Supriyanto terpaksa dengan teman-temannya menutup sementara taman bacanya tersebut. Sampai pada akhirnya, awal tahun 2022, pandemik sudah menurun. Supriyanto memiliki ide lagi untuk keinginan mendirikan taman baca pada sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Bangoraya, Kota Depok. Lalu dirinya bertemu dengan ketua RW serta lurah setempat untuk menanyakan mengenai perizinan membuat taman baca masyarakat. Kedua pihak tersebut pun yang mendengar keinginan Pak Supriyanto langsung mengizinkan, dengan dibantu oleh masyarakat sekitar yang berinisiatif dalam pendirian taman baca tersebut. Sejak ada pandemi itu, 2019-2020, saya berpikir juga gimana nih kita biasa ketemu anak-anak gitu, orang-orang gitu. Akhirnya saya melihat lahan ini kosong. Saya minta bertanya kepada Pak RW, dan bisa nggak saya bangun buka perpustakaan di ujung situ kan, dekat SMP 2. Pak RW mengatakan, kalau begitu kita konfirmasi ke kelurahan. Dan memang akhirnya alhamdulillah Pak RW dan pihak kelurahan juga mengizinkan ini, tapi dengan syarat ini tidak bisa dimiliki, karena ini memang ini kan pasum ya. Ya, saya hanya memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kalau belum bisa dibutuhkan oleh pemerintah atau negara, ya monggo saja, silakan. Pria berumur 75 tahun tersebut mendapatkan penghargaan tokoh inspiratif di Depok. Penghargaan yang diberikan dalam rangka hari ulang tahun ke-5 Depok 24 jam. Namun bagi Pak Supriyanto, ia tidak mengerti mengapa dirinya bisa mendapatkan hal tersebut. Karena pada awalnya yang ia inginkan hanya berbagi kepada masyarakat melalui mendirikan taman baca tersebut. Itu saya juga nggak ngerti kenapa saya sampai terpilih seperti itu. Itu yang milih dari Depok 24 jam ya. Ya memang dari Depok 24 jam itu saya katanya sebagai inspirator atau apalah gitu istilahnya. Ya saya juga seperti saya bilang waktu itu, apa sih saya kelebihannya? Ya, menariknya gitu ya. Menariknya kan banyak orang lain yang lebih daripada saya lah gitu. Pak Supriyanto melakukan hal tersebut
karena dirinya tidak bisa berbagi ilmu dengan mengajar. Namun ia sangat ingin masyarakat mempunyai wawasan yang luas, sehingga ia salurkan dengan pendirian taman baca tersebut. Ya, saya tuh kepengen berbagi sama orang. Yang tadi saya katakan buku saya banyak. Tentu anak-anak saya yang dari kecil sekarang pada besar, tentu buku di rumah kan nganggur gitu ya. Timbul rasa saya ingin berbagi kepada orang lain. Ya, dan memang sampai sekarang kita masih melihat banyak masyarakat yang masih banyak belum mampu membaca. Masih banyak yang belum bisa membeli buku gitu. Karena buku memang mahal. Dan itulah saya kepengen berbagi ilmu dengan masyarakat. Karena saya nggak bisa mengajar, nggak bisa ngapa-ngapain, ya saya bisanya seperti ini aja. Kalau ada tanya, Pak ini kenapa Pak? Baca aja nanti. Baca. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada kesulitan selama kegiatannya. Saya nggak ada merasa kesulitan gitu. Karena senang-senang aja lah. Kita nggak terlalu target banyak-banyak. Saya hanya punya buku. Niatan saya berbagi ilmu kepada orang masyarakat. Mau dibaca alhamdulillah, tidak ya mudah-mudahan mereka mau baca lama-lama. Jadi nggak, ya kalau misalnya ada orang macam gini, orang libat cuma sekedar libat, ya biarin, nggak masalah. Ia pun mendapatkan bantuan untuk di awal pembangunan tempat tersebut oleh masyarakat sekitar. Kalau bangunan ini memang awalnya ada yang bantuin warga masyarakat sini, ada teman-teman, ayo Pak, kalau memang Bapak mau bangun lapak lagi di sini, mereka yang ngumpulin sendiri gitu. Tahu-tahu mereka bangun, walaupun juga tidak tuntas gitu. Ya akhirnya saya juga yang menyelesaikan, menyelesaikan gitu. Tapi mereka support betul. Support. Jadi dari masyarakat setempat pun pada mau mendukung, ya. Serta ia mendapatkan dukungan penuh yang diberikan oleh keluarganya. Alhamdulillah, istri saya, anak-anak saya mendukung. mensupport semua ya Pak ya? Mensupport semuanya. Ya, itu. Nggak ada halangan. Nggak ada halangan ya Pak ya? Dan memang kan mereka juga tahu buku kita banyak, ngapain sih bisa istilahnya mau bajir nanti kalau di rumah nggak dibaca orang. Nggak ada yang baca. Suprianto hanya mengelola taman baca tersebut seorang diri. Sendiri saya. Oh, cuma Bapak sendiri? Jadi ini taman baca ini Bapak yang sendiri tanpa ada yang lain? Nggak ada, sendiri. Dan membuka taman baca tersebut hanya di hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 8 pagi sampai 11 siang. Hari Sabtu dan Minggu itu dari jam 8 sampai jam 11 setiap Sabtu Minggu. Ia pun terkadang tidak bisa membuka taman baca tersebut jika dirinya sedang mengalami sakit, serta jika cuaca yang tidak mendukung, seperti pada saat awan jika terlihat ingin menangis. Ia khawatir jika ia memaksakan membuka, buku yang ia sediakan basah karena tempat yang tidak begitu besar yang mampu menahan hujan. Nah, kalau sakit atau hujan juga, kalau hujan juga pernah waktu hari Minggu, kapan yang hujan dari sini ya? Apa hari Sabtu? Kan airnya Tampias kemarin nih. Oh. Ya terpaksa tutup. Iya, daripada basah ya Pak. Daripada basah. Ia berharap taman baca yang ia dirikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu ingin mencerdaskan bangsa, dan ia ingin tuangkan dalam pendirian taman baca tersebut. Harapan saya mudah-mudahan taman baca ini berguna untuk masyarakat banyak. Ya kalau ngomong sombong sih kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Itu ngomong sombongnya ya. Tapi apa sih artinya saya gitu kan? Ya banting gitulah supaya tetangga kita ini punya pengetahuan yang lebih gitu.